Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu, yang memerintah antara tahun 1194 sampai dengan 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Daha atau Dahanapura yang terletak di tepi Sungai Brantas. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya, dengan wilayah Indi yang merupakan bekas kekuasaan Kerajaan Medang meliputi 2/3 bagian timur Pulau Jawa. Berita tentang Gereja Kediri sebagian juga diperoleh dari berita Tiongkok. Buku ini merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Tiongkok yang melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Jawa, kemudian disusun Beguling Weita pada tahun 1778 Masehi karangan Joikfai, kemudian juga disusun sebuah kronik Tiongkok bernama Jovanci karangan Jungkok pada tahun 1225 Masehi. Kedua buku ini menerangkan keadaan Kerajaan Jawa pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi yang memiliki 14 negara. Bawahan atau kadipaten yang tersebar luas dari Pulau Jawa hingga ke ujung timur Kepulauan Nusantara. Keberadaan Raja Kertawijaya yang merupakan raja terakhir dan terbesar Kerajaan Kediri dibuktikan dengan ditemukannya cukup banyak peninggalan berupa prasasti. Terdapat 4 buah prasasti yakni Prasasti Galunggung tahun 1194 Masehi, Prasasti Gambulan tahun 1194 Masehi, Prasasti Pala tahun 1197 Masehi, dan Prasasti Batas Kulon tahun 125 Masehi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Kertajaya. Dari prasasti-prasasti tersebut dapat diketahui nama gelar Abhisika Kertajaya adalah Sri Maharaja Sri Sarwiswara Triwikramawatara Anindita Srenggalek. Nama Kertajaya juga terdapat dalam Kakawin Negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi. Kitab sastra yang dikarang ratusan tahun setelah zaman Kerajaan Kediri oleh Empu Prapanca, seorang tokoh agamawan Islam di Istana Majapahit. Sedangkan dalam serat Pararaton Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Konon dengan kesaktiannya, Prabu Dandang Gendis mau duduk di atas tombak tajam yang berdiri tanpa terluka sedikitpun. Dengan segenap kekuasaan yang dimilikinya, Kertajaya tidak puas dengan hanya menjadi seorang raja. Dikisahkan pada pemerintahannya Prabu dan Gendis menyatakan bahwa dirinya adalah dewa dan ingin disembah oleh segenap rakyatnya, termasuk oleh para Brahmana Hindu dan Pandita Buddha layaknya Fir'aun dalam masa Nabi Musa alaihi salam yang mengaku sebagai Tuhan. Rakyat pun dipaksa menyembahnya, bagi yang tidak nurut akan dibunuh. Fir'aun adalah gelar untuk menyebutkan seluruh penguasa Mesir kuno, karena Fir'aun dianggap sebagai perwujudan jiwa yang disembah bagi rakyat Mesir. Penyembahan ini bertujuan supaya kedamaian kehidupan di dunia dan di alam baka yang merupakan harapan semua anggota masyarakat dapat tercipta. Konsep Raja Dewa tersebut dipakai hampir di semua periode masa Mesir kuno. Berbeda dengan di Mesir, di Jawa tidak ada tradisi menyembah manusia yang hidup walau raja sekalipun. Hanya raja yang sudah mangkat saja yang didermaga di dalam candi dalam wujud dewa. Aksi Sang Adi Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan itu kemudian ditentang oleh kaum pemuka agama. Para Brahmana pun menolak ketuhanan Kertajaya. Penolakan terhadap pengakuan Raja Kertajaya ternyata berakibat buruk bagi para Brahmana, mereka disiksa dengan kejam. Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman, sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai mati. Mendapati kelakuan rajanya yang sudah keluar batas kewajaran, para Brahmana kemudian memilih menyingkir dari Dahanapura, sambil menyatakan kesesatan Prabu Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Batara Guru yaitu Dewa Siwa. Sementara itu di Tumampel, tersiar kabar bahwa Tunggul Ametung seorang Akuwu Tumapel Adipati bawahan Kerajaan Kediri yang setia terhadap Raja Kertajaya dikudeta oleh anak angkatnya sendiri yang bernama Ken Arok. Kemudian ia mengambil alih jabatan Adipati Tumambel. Setelah sukses menghabisi ayah angkatnya itu, Ken Arok yang juga seorang putri kandung Brahmana Logawe, seorang agamawan Hindu Siwa ini mengaku sebagai titisan Dewa Siwa. Mendapati hal itu, para Brahmana yang sebelumnya melarikan diri dari kejaran Kerajaan Kediri bergulung bolong meminta perlindungan kepada Ken Arok. Dengan cerdiknya Ken Arok memanfaatkan situasi melalui pengaruh ayahnya Brahmana Logawe. Ia mendapatkan simpati dari para Brahmana. Ia berjanji akan melakukan pemberontakan terhadap Raja Kediri Kertajaya yang mengaku sebagai dewa atau Tuhan. Ken Arok berjanji akan menaklukkan Raja Kertajaya, kemudian para Brahmana menganugerahi gelar pada Ken Arok dengan gelar Batara Guru. Mulai setelah itu Ken Arok ditetapkan oleh para Brahmana sebagai titisan dewa. Gelar Bantara Guru tersebut diyakini sebagai upaya pemberian kepercayaan kepada Ken Arok,
karena pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa, sebagaimana diketahui bahwa Batara Guru merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Setelah para Brahmana memberikan dukungan penuh terhadap Ken Arok, diangkatlah kemudian ke Arab menjadi Raja Mambel yang merdeka dari Kerajaan Kediri. Sementara para Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat dan para penguasa bawaan Kediri lainnya agar memberontak bersama-sama Ken Arok. Rakyat kemudian berbondong-bondong membantu Ken Arok untuk mengalahkan Kediri. Melihat Tumampel hampir membangkang, maka Raja Kertajaya mengirimkan pasukannya untuk menyerang daerah tersebut. Tumampel digembur habis-habisan oleh pasukan Kerajaan Kediri. Namun karena Tumampel didukung para Brahmana dan rakyat, maka serangan demi serangan Kediri dapat ditumpaskan.